dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi berjudul kuantitatif data analisis. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anggreni Puspitio dengan NPM akhir 044, yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia Jala Senastri dengan NPM akhir 166, 3 ada Vina Dwi Kurniati NPM akhir 181, 4 ada Raina Queen Rozika dengan NPM akhir 187, dan yang terakhir itu ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodean dan entry data. Langkah pertama dalam persiapan data adalah pengkodean data. Pengkodean data ini melibatkan pemberian nomor pada respons partisipan agar dapat dimasukkan ke dalam basis data. Survei semacam ini memudahkan entry respons langsung ke komputer tanpa perlu memasukkan data secara manual. Namun, jika karena alasan apapun hal ini tidak dapat dilakukan, mungkin ada baiknya menggunakan lembar pengkodean terlebih dahulu untuk menyalin data dari kuesioner lalu memasukkan data. Metode ini berbeda dengan membolak-balik setiap kuesioner untuk setiap item, menghindari kebingungan terutama ketika terdapat banyak pertanyaan dan juga sejumlah besar kuesioner. Pada gambar 14.1 ini yang ada di sebelah kanan, kuesioner dari 22 item mengukur kesetaraan yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, kepuasan kerja, dan niat untuk keluar dari tempat kerja tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodean dan entry data. Langkah pertama dalam persiapan data adalah pengkodean data. Pengkodean data ini melibatkan pemberian nomor pada respons partisipan agar dapat dimasukkan ke dalam basis data. Survei semacam ini memudahkan entry respons langsung ke komputer tanpa perlu memasukkan data secara manual. Namun, jika karena alasan apapun hal ini tidak dapat dilakukan, mungkin ada baiknya menggunakan lembar pengkodean terlebih dahulu untuk menyalin data dari kuesioner lalu memasukkan data. Metode ini berbeda dengan membolak-balik setiap kuesioner untuk setiap item, menghindari kebingungan terutama ketika terdapat banyak pertanyaan dan juga sejumlah besar kuesioner. Pada gambar 14.1 ini yang ada di sebelah kanan, kuesioner dari 22 item mengukur kesetaraan yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, kepuasan kerja, dan niat untuk keluar dari tempat kerja tersebut. Selanjutnya ada mengedit data. Setelah data dimasukkan, data tersebut perlu diedit. Misalnya respons kosong, jika ada harus ditangani dengan cara tertentu, dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Penyuntingan data berkaitan dengan pendeteksian dan koreksi data yang tidak logis, tidak konsisten, atau ilegal, serta kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan penelitian. Contoh respon yang tidak logis adalah respon outlier. Outlier adalah observasi yang secara substansial berbeda dari observasi lainnya. Outlier tidak selalu merupakan kesalahan, meskipun kesalahan data atau kesalahan entry kemungkinan merupakan sumber outlier, karena outlier memiliki dampak besar pada hasil penelitian. Outlier ini harus diselidiki secara cermat untuk memastikan keakuratannya. Anda dapat memeriksa dispersi variabel nominal dan atau ordinal dengan memperoleh nilai minimum dan maksimum serta tabel frekuensi. Ini akan dengan cepat mengungkap outlier yang paling jelas. Untuk data interval dan rasio, alat bantu visual atau seperti scatter plot atau box plot merupakan metode yang baik untuk memeriksa outlier.
Kemudian ada transformasi data. Transformasi data ini tuh merupakan proses mengubah representasi numerik asli dari nilai kuantitatif ke nilai lain. Transformasi data juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan digunakan untuk mengukur satu konsep. Skor gabungan ini kemudian dimasukkan ke dalam kolom baru di SPSS. Transformasi data ini juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan digunakan untuk mengukur satu konsep. Dalam kasus seperti itu, skor pada pertanyaan asli harus digabungkan menjadi satu skor, atau tetapi hanya setelah kita memastikan bahwa konsistensi antar item memuaskan. Ukuran penyebaran. Dua set data mungkin memiliki min yang sama, tetapi penyebaran bisa berbeda. Misalnya jika perusahaan A menjual 30, 40, dan 50 unit suatu produk selama bulan April, Mei, dan Juni, perusahaan B menjual 10, 40, dan 70 unit selama periode yang sama. Rata-rata unit yang terjual per bulan oleh kedua perusahaan sama, yaitu 40 unit. Tetapi variabilitas atau penyebarannya di perusahaan B lebih besar. 3 ukuran penyebaran yang berhubungan dengan min adalah range, variance, dan standard deviation. Yang pertama ada range. Range adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Sebagai contoh, perusahaan A memiliki range 20 dan perusahaan B memiliki range 60. Yang kedua ada variance. Variance lebih berguna dan dihitung dengan mengurangkan min dari setiap observasi, mengkuadratkan hasilnya, menjumlahkan, lalu membaginya dengan jumlah observasi. Untuk varian perusahaan A yaitu 30 dikurang 40 kuadrat ditambah 40 dikurang 40 kuadrat ditambah 50 dikurang 40 kuadrat lalu dibagi dengan 3, hasilnya adalah 66,7. Untuk varian perusahaan B yaitu 10 kurang 40 kuadrat ditambah 40 kurang 40 lalu dikuadratkan ditambah 70 kurang 40 lalu dikuadratkan dibagi dengan 3, hasilnya yaitu 600. Varians perusahaan B lebih besar daripada perusahaan A. Hal ini membuat manajer perusahaan B lebih sulit memperkirakan berapa banyak yang harus disimpan dibandingkan manajer perusahaan A. Standar deviasi. Standar deviasi yang merupakan ukuran penyebaran lain untuk data berskala interval dan rasio, menunjukkan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Ini adalah ukuran penyebaran yang sangat umum digunakan dan merupakan akar kuadrat dari varians. Dalam kasus kedua perusahaan di atas, standar deviasi untuk perusahaan A dan perusahaan B yaitu dihitung sebagai berikut. Untuk perusahaan A, akar 66,7 yaitu 8,167. Yang untuk perusahaan B yaitu akar 600 yaitu hasilnya 24,495. Selanjutnya ada ukuran penyebaran lainnya. Ketika median digunakan, ukuran lain ditetapkan seperti persentil, desil, kuartil, dan terutama interquartile range atau IQR. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yaitu desil 10 dan persentil menjadi 100. Contohnya, jika skor berada di persentil ke-16, artinya 84% skor lebih tinggi. Interquartile range. Rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Menunjukkan penyebaran 50% data di tengah dan sangat berguna untuk membandingkan kelompok. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Uji non-parametrik digunakan untuk variabel yang diukur pada nominal atau ordinal. Matriks kolerasi digunakan untuk data interval dan rasio. Hubungan antara dua sampel nominal dapat diuji dengan chi-square test. Chi-square test ini rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EI, di mana OI ini sama dengan frekuensi yang diamati, EI sama dengan frekuensi yang diharapkan, dan derajat kebebasan DF dihitung sebagai berikut, yaitu DF sama dengan R1 kurang R kurang 1 dikali C dikurang 1.
di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Jika nilai chi-square yang dihitung cukup besar untuk signifikansi, maka hipotesis nol independensi ditolak. Artinya kedua variabel berhubungan. Tes lain untuk data nominal termasuk Fisher-Exage probability test dan Cochrane Q-test. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel interval atau rasio. Koefisien korelasi berkisaran dari minus 1 yaitu negatif sempurna sehingga plus 1 yaitu positif sempurna. Nilai tingkat signifikansi P sama dengan 0,05 memastikan hasil secara statistik bermakna. Contoh korelasi sebesar 0,56 menunjukkan hubungan positif sedang, dan ketika dikuadratkan yaitu 0,56 kuadrat menunjukkan bahwa variabel menjelaskan sekitar 31,4% varians dalam satu sama lain. Selanjutnya mengenai memperoleh gambaran sebuah data. Jadi kita dapat memperoleh gambaran tentang data dengan memperoleh ringkasan visual atau dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersi suatu variabel. Kita juga dapat memahami data kita dengan memeriksa hubungan antara dua variabel. Nah, dalam bab 12 kami telah menjelaskan bahwa berbagai operasi statistik pada variabel dimungkinkan tergantung pada tingkat pengukuran suatu variabel. Jadi di sini tabel 14.1 merangkum hubungan antara jenis skala, analisis data, dan metode untuk memperoleh ringkasan visual variabel. Tabel 14.1 ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pada skala pengukuran kita, modus, median, atau rata, dan rentang simeter kuartil, deviasi baku, atau varians akan memberi kita gambaran yang baik tentang bagaimana partisipan dalam penelitian kita bereaksi terhadap bukti butir dalam kuesioner. Statistik ini dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respon berkisar secara memuaskan pada skala tersebut. Nah, jika respon terhadap setiap butir individu dalam suatu skala tidak memiliki sebaran atau rentang yang baik dan menunjukkan variabilitas yang sangat kecil, maka peneliti dapat menduga bahwa pertanyaan tertentu tersebut mungkin tidak dirumuskan dengan tepat. Jadi bias jika ada juga dapat dideteksi jika responden cenderung memberikan respon serupa terhadap semua item, yang artinya mereka hanya terpaku pada poin-poin tertentu pada skala tersebut. Jadi harus diingat bahwa jika tidak ada variabilitas dalam data, maka varians tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, memahami data merupakan langkah awal yang penting dalam semua analisis data. Jadi berdasarkan pemahaman awal ini, analisis lebih lanjut lebih rinci dapat dilakukan untuk menguji kebenaran data. Nah, statistik deskriptif untuk satu variabel tunggal disediakan oleh frekuensi, ukuran tendensi sentral, dan dispersi. Selanjutnya mengenai frekuensi. Jadi frekuensi ini merujuk pada frekuensi kemunculan berbagai subkategori fenomena tertentu, yang darinya presentasi dan presentasi kumulatif kemunculannya dapat dihitung dengan mudah. Untuk yang pertama ada Excelsior Enterprises frekuensi. Frekuensi ini untuk jumlah individu di berbagai departemen. Untuk sampel Excelsior Enterprises ditunjukkan pada gambar 14.1 ini dapat dilihat bahwa jumlah individu terbesar dalam sampel berasal dari Departemen Produksi 28,1%, lalu diikuti oleh Departemen Penjualan 25,3%, dan hanya 3 individu 1,7% yang berasal dari hubungan masyarakat dan 5 individu masing-masing dari Departemen Keuangan, Pemeliharaan, dan Akuntansi 2,9%. Jadi renjanya jumlah individu dalam sampel di beberapa departemen merupakan fungsi dari total populasi atau sangat sedikit anggotanya di departemen tersebut. Lalu ada diagram batang dan diagram lingkaran. Jadi frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual sebagai diagram batang, histogram, atau diagram lingkaran. Diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran ini membantu kita memahami data kita. Nah, di sini ada Excelsior Enterprises bagian diagram batang. Jadi di gambar 14,5 ini memberikan representasi grafis dari hasil yang tercantum dalam tabel pada gambar 14.1. Jadi distribusi frekuensi, batang, histogram, dan diagram lingkaran memberikan banyak informasi dasar tentang data. Jadi ukuran tendensi sentral dan dispersi akan membantu kita untuk lebih memahami data kita.
Selanjutnya mengenai ukuran tendensi sentral dan dispersi. Jadi di sini ada tiga tendensi sentral. Yang pertama itu rata, lalu yang kedua median, lalu yang ketiga modus. Nah, ukuran dispersi ini meliputi tentang rentang, deviasi baku, varians, atau di mana ukuran tendensi sentral adalah rata dan rentang interkuartil itu median. Nah, sekarang bagian penjelasan mengenai the mean atau rata-rata. Jadi, rata-rata ini adalah ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran umum data tanpa membagi jadi satu data dengan setiap observasi dalam satu set data. Jadi ukuran tendensi sentral ini yaitu rata-rata yang dapat memberikan gambaran yang baik kepada manajer tentang jumlah bahan baku yang harus disimpan. Nah, rata ini dari satu set mengatakan 10 observasi adalah jumlah dari 10 observasi individual dibagi 10 atau jumlah total observasi. Lalu yang kedua mengenai median atau nilai tengah, yang dimana item sentral dalam sekelompok observasi ketika disusun dalam urutan naik atau menurun. Lalu yang ketiga mengenai modus. Nah, dalam beberapa kasus, rangkaian observasi tidak memberikan representasi yang bermakna baik melalui rata-rata maupun median, tapi dapat ditandai oleh fenomena yang paling sering muncul. Kita ambil contoh, di sebuah departemen dengan 10 perempuan kulit putih, 24 laki-laki kulit putih, lalu 3 perempuan Afrika Amerika, dan 2 perempuan Asia. Nah, kelompok yang paling sering muncul atau modus itu adalah laki-laki kulit putih. Jadi baik rata-rata maupun median tidak dapat dihitung atau diterapkan dalam kasus ini, juga tidak ada cara untuk menunjukkan ukuran dispersi apapun. Selanjutnya di sini tuh ada testing the correctness of measure. Itu reliabilitas suatu pengukuran ditentukan dengan menuju konsistensi dan stabilitas konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur suatu konsep yang saling berkaitan sebagai satu set. Untuk ukuran reliabilitas konsistensi lain yang digunakan dalam situasi spesifik adalah koefisiensi reliabilitas sebelah setengah, karena koefisiensi ini tuh mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item. Nah, koefisiensi yang diperoleh akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala tersebut dibagi. Terkadang reliabilitas sebelah setengah diperoleh untuk menguji konsistensi ketika lebih dari satu skala dimensi atau faktor dinilai. Terus stabilitas suatu pengukuran dapat dinilai melalui reliabilitas bentuk paralel dan reliabilitas uji ulang. Ketika korelasi yang tinggi antara dua bentuk pengukuran yang serupa itu diperoleh, reliabilitas bentuk paralel dapat ditetapkan. Reliabilitas uji ulang dapat ditetapkan dengan menghitung korelasi antara reliabilitas yang sama yang dilaksanakan pada dua periode waktu yang berbeda. Lalu di sini tuh ada keabsahan. Pertama ini ada validitas faktorial dapat ditentukan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor atau suatu teknik multivarian akan mengonfirmasi apakah dimensi yang diteorikan muncul atau tidak. Lalu yang kedua ada validitas terkait kriteria, itu dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Lalu di sini juga ada validitas konvergen. Itu dapat terbentuk apabila ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi pengukuran yang sama. Itu misalnya adalah baik atasan maupun bawahan merespon secara serupa terhadap pengukuran sistem penghargaan yang dirasakan yang diberikan kepada mereka. Lalu yang terakhir di sini tuh ada validitas diskriminan, dapat ditetapkan ketika dua konsep sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Itu misalnya keberanian dan kejujuran, kepemimpinan dan motivasi, sikap dan perilaku. Validitas konvergen dan diskriminan dapat ditetapkan melalui matriks multimetode multi-trait yang pembahasannya lebih lanjut berada di luar cangkupan. Kemudian selanjutnya di sini ada Excelsior Enterprises Statistik Deskriptif bagian 2. Setelah skor baru untuk Perceived Equity, Job and
enrichment, burnout, dan intention to live dihitung, kita siap untuk menganalisis data lebih lanjut. Statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan start deviasi, dan varians yang dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen yang diukur dengan skala interval multi-item. Selain itu, matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk melihat bagaimana variabel-variabel dalam model kita saling berhubungan. Jadi hal ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan yang penting seperti seberapa besar masalahnya. Jadi dengan kata lain, sejauh mana karyawan Excelsior Enterprises cenderung untuk keluar, berapa rata-rata tingkat kecenderungan untuk keluar. Kemudian yang kedua ada pertanyaan untuk apa sifat dari masalah tersebut. Jadi untuk membandingkan misalnya histogram pada gambar 14.8 rata-rata ITL sama dengan kedua kasus. Namun, grafik menunjukkan bahwa pada histogram hipotesis pertama ITL terdistribusi cukup tidak normal. Nah, kemudian di sini ada gambar 14.4. Nah, statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan juga varian telah diperoleh untuk variabel independen dan dependen berskala interval dalam studi Excelsior Enterprises. Hasilnya ditunjukkan pada gambar ini. Jadi perlu disebutkan bahwa semua variabel kecuali ITL diukur dengan skala 5 poin. ITL diukur dengan skala 4 poin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata skala yaitu 2,59 pada skala 4 poin untuk menunjukkan ITL bahwa Excelsior Enterprises menghadapi masalah terkait turnover atau pergantian karyawan. Untuk nilai minimum yaitu 1 menunjukkan bahwa ada beberapa karyawan yang sama sekali tidak berniat keluar, sedangkan nilai maksimum atau 4 menunjukkan bahwa ada karyawan yang benar-benar mempertimbangkan diri untuk keluar. Kepuasan kerja berada pada persepsi keadilan cukup rendah yaitu sekitar 2,44 dari skala 5 poin. Demikian juga rata-rata untuk experience burnout atau kelelahan dalam bekerja yaitu sekitar 2,57. Terakhir pekerjaan dipersepsikan agak diperkaya yaitu sekitar 3,49. Nah, untuk di sini ada tabel 14.5 yang memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai tentang intention to leave atau niat untuk keluar dari karyawan ini. Tabel untuk menunjukkan bahwa sekelompok besar karyawan benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan Excelsior Enterprise. Pengujian hipotesis kita akan meningkatkan pemahaman tentang alasan karyawan ingin meninggalkan Excelsior Enterprises dan memberikan kita alat untuk berguna mengurangi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan ini. Nah, selanjutnya di sini ada gambar 14.6. Ini merupakan matriks korelasi Pearson yang diperoleh untuk 5 variabel berskala interval yang ditunjukkan pada tabel ini. Jadi, dari hasilnya kita dapat melihat bahwa intention to leave ternyata sesuai dengan dugaan. Berkorelasi negatif secara signifikan dengan kepuasan kerja, perceived equity, dan job enrichment. Artinya, niat untuk keluar jauh lebih rendah jika kepuasan bekerja dan perlakuan yang adil dirasakan, serta pekerjaan diperkaya. Namun, ketika individu mengalami burnout atau kelelahan fisik dan emosional dalam bekerja, maka niat mereka untuk keluar tidak meningkat atau hubungan ini disebut juga dengan tidak signifikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.